Halo semuanya, bagaimana kabar kalian di hari ini? Senang sekali bisa menyapa kalian kembali dan Ibu berharap kalian masih tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan lanjut pelajaran kita masih di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 2 dan 3. Sebagai umat beragama, ada baiknya sebelum kita memulai aktivitas, baik itu belajar atau bekerja, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bermain kendige. Coba kamu perhatikan, di sini ada sebuah gambar dan teks bacaan. Mari kita cari tahu apa itu bermain kendige. Keterangan, lingkaran biru siswa yang digendong, lingkaran putih siswa yang menggendong. Siti bersama teman-teman bermain kendige. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Ayo berlatih. Pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Jadi di sini diberikan 3 buah gambar, kamu bisa perhatikan dan kamu pasangkan sesuai dengan gambarnya. Kosakata mana yang sesuai dengan gambarnya? Ada sportif, bekerja sama, ingin menang sendiri. Coba kamu perhatikan gambar pertama, Siti dan temannya mereka sedang tersenyum ya, mereka tampak bahagia. Jadi, kosakata yang sesuai dengan gambar yang pertama ini adalah kita pasangkan dengan kata bekerja sama. Atau dengan kosakata bekerja sama, ini dia nak ya. Lalu berikutnya, 2 orang anak sedang berselisih paham sepertinya ya, yang seorang mendorong temannya. Ini cocok dengan kosakata ingin menang sendiri. Lalu gambar yang terakhir menunjukkan seorang anak sedang menyalam temannya. Ini menunjukkan sikap yang sportif ya nak ya. Bila kamu kalah dalam sebuah permainan atau sebuah pertandingan, kamu harus memberikan ucapan selamat kepada temanmu yang menang. Ayo berlatih. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu di sini kamu diberikan gambar dan nama-nama teman Siti, termasuk juga Siti di sini anak ya. Lalu ada 2 buah tabel. Yang pertama judulnya kelompok putra, tabel yang kedua kelompok putri. Kamu diminta memasukkan nama anak laki-laki atau putra ke dalam tabel kelompok putra dan masukkan nama anak perempuan dalam kelompok putri. Karena putri ini artinya anak perempuan. Kamu bisa lihat di sini yang mana saja dia anak laki-laki. Ya, ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Kamu catat namanya di dalam tabel yang sudah tersedia. Begitupun dengan tabel kelompok putri. Ibu yakin kamu pasti bisa mengerjakannya sendiri tanpa bantuan orang tua, karena kamu harus belajar hidup mandiri. Menabung di sekolah. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah.
Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Sama seperti kita juga mengadakan kegiatan menabung di sekolah. Cuma bedanya tabungan kita tidak dapat diambil setiap saat. Tabungan kita diambil pada waktu tertentu, yaitu kenaikan kelas. Lalu di sini ada 5 buah pertanyaan. Coba kita jawab bersama. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, setiap hari Siti mendapat. Apakah kamu ingat apa yang didapatkan Siti setiap hari? Iya, uang saku. Lalu yang kedua, hari ini Siti titik-titik di sekolah. Apa yang dilakukan Siti di sekolah? Betul sekali, menabung. Yang ketiga, Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Ayo, siapa yang masih ingat? Betul sekali, buku dan tas. Yang keempat, setiap siswa mendapat buku titik-titik. Jawabannya adalah buku tabungan. Yang kelima, Siti selalu titik-titik uang sakunya. Ayo, siapa bisa jawab soal nomor 5? Menabung atau menghemat. Ya, lebih cocok di sini Siti selalu menghemat uang sakunya. Kamu tulislah jawaban dari kelima pertanyaan ini di buku tugasmu. Kamu juga harus banyak latihan menulis. Pastikan kamu menulis dengan rapi. Ayo berlatih. Tentukan nilai pecahan uang berikut. Ya, di sini diberikan 1 lembar uang pecahan Rp1.000 dan 1 buah uang logam senilai Rp1.000. Maka nilai uangnya adalah Rp2.000. Ditulis Rp2.000. Berikutnya ada 3 lembar uang pecahan Rp1.000 dan 1 lembar uang kertas pecahan Rp2.000. Maka kita tulis nilai uangnya Rp5.000. Ditulis Rp5.000. Ibu yakin kamu pasti bisa menyelesaikan 2 soal yang tersedia. Kamu kerjakan di buku tugasmu. Kamu harus tetap semangat ya nak ya. Pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama. Sekarang kita diminta memasangkan nilai uang dengan kelompok nilai uang yang bernilai sama. Di sini ada 1 lembar uang kertas pecahan Rp1.000. Coba kita gabungkan atau kita pasangkan dengan kelompok nilai uang yang bernilai sama. Ya, yang paling tepat adalah yang bawah ya nak ya. Kenapa? Karena ini ada Rp500 tambah Rp200 tambah Rp200 tambah Rp100 sama dengan Rp1.000. Lalu berikutnya 1 lembar uang kertas pecahan Rp2.000. Ini sama nilainya dengan 2 lembar uang kertas pecahan Rp1.000. 1.000 tambah 1.000 sama dengan 2.000. Lalu yang terakhir ada uang kertas pecahan Rp5.000 sama nilainya dengan 2 lembar uang kertas pecahan Rp2.000 ditambah 1 lembar uang kertas pecahan Rp1.000. Ibu yakin kalau tentang uang pasti anak-anak ibu bisa semua. Karena kita setiap hari menggunakan uang. Kamu juga setiap hari pasti meminta uang dari orang tuamu, bukan? Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya. Nah, kamu perhatikan di sini. Ini adalah tabel yang menunjukkan siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Jadi tugasmu berikutnya adalah membuat tabel seperti ini ya nak ya untuk soal yang terakhir ini. Coba kamu tanyakan kepada temanmu tentang warna yang ia gemari. Ini kepada orang tuamu saja atau saudaramu di rumah. Lalu kamu catat dan kamu gambarkan tabelnya seperti layar sebelumnya. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.